Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 24782063. Di sini saya ingin mengerjakan tugas hands-on mengenai paket Tracer 2.7.6 paket Tracer yang berjudul Implement Basic Connectivity. Nah, yang pertama di sini ada objektivitas. Nah, objektivitas ini ada part 1 dan part 2, part 3. Di sini itu disuruh kita melakukan konfigurasi dasar untuk ini ya, untuk S1 ini dan S2. Nah, untuk di bagian kedua ini kita itu disuruh mengkonfirmasi PC-nya gitu. Nah, yang ketiga di sini ada konfigurasikan antar muka manajemen switch. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi ya untuk di bagian switch-nya. Nah, untuk background-nya itu untuk aktivitas ini tuh kita pertama-tama kita disuruh membuat konfigurasi untuk switch dasar. Kemudian kita nanti akan menerapkan connect-nya dasar dengan mengkonfirmasi pengalaman IP pada switch dan PC. Setelah kita konfirmasi pengalaman IP-nya selesai, kita akan menggunakan berbagai perintah ya untuk memverifikasi konfirmasi dengan penggunaan perintah tersebut untuk memverifikasi konektivitas dasar antar perangkat. Nah, di sini pertama-tama kita langsung aja ke switch ya. Kita setting dulu bagian switch. Di bagian switch 1 ya. Di sini kita gunakan perintah jangan lupa enable itu untuk masuknya. Nah, setelah itu kita langsung config terminal. Nah, config terminal ini untuk kita masuk ke bagian CLI-nya ya. Lalu kita membuat hostname. Nama hostname itu karena kita membuatnya di S1 berarti kita masukkan dengan S1 ya. Nah, jika sudah seperti ini, samakan dengan yang di bagian switch 2 nya ya. Ini di bagian sini. Langsung kita buat aja untuk masuk dulu ya. Enable. Nah, baru config terminal. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa ya memberikan hostname-nya. Hostname-nya itu S2 karena di bagian 2. Apa salah ya? Hostname. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke bagian 1 tadi. Nah, di sini kita lanjutkan di bagian menggunakan password ya. Nah, ini kita nanti bakal menggunakan password kedua ini di bagian S1 ini dan S2 ini. Di bagian S1 ini kita gunakan perintah terlebih dahulu itu masuk terlebih dahulu ya ke bagian line console 0. Nah, jika sudah masuk baru gunakan password Cisco. Nah, jika sudah seperti ini kita login, lalu exit, keluar, dan kita masukkan enable ya. Enable secret, passwordnya itu yang tadi password. Nah, ini ya, use class for the privilege mode password. Nah, kita gunakan password kelas. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung aja ke bagian ininya ya, masuk ke bagian banner MOTD. Nah, sini kita masuk banner MOTD. Authorize access but violators will be
access itu action of the law. Nah, seperti ini ya. Langsung aja kita enter. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita langsung konekkan di bagian interface VLAN ya, untuk mengkonek di bagian LAN-nya. Nah, kita connect untuk di bagian LAN-nya itu gunakan perintah masuk terlebih dahulu ya, interface VLAN 1. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu kita lihat. IP address-nya di sini kita memasukkan yang ini ya. Nih, yang ini kita masukkan. Nah, ini kita copy aja. Nah, setelah itu kita tambahkan 255.255.255.0. Nah, ini juga harus sesuai ya. Nih, dengan subnet mask-nya ini. Langsung aja enter, jika sudah. Baru kita masuk ke bagian shutdown ya, untuk men-shutdown bagian perangkatnya. Shutdown. Nah, jika sudah shutdown, kita keluar lagi, exit, keluar lagi untuk mengcopy ya. Selanjutnya kita copy running config itu start config. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk di bagian ininya ya, untuk di bagian keduanya. Ini masih sama cara-caranya tadi, seperti kita menyambungkan di bagian switch ke satu ya. Kita lihat dulu di bagian sininya jalan atau tidak. Ini jalan ya, 45%. Baru kita lanjutkan aja dulu. Setelah kita memasukkan hostname, kita di sini langsung aja seperti biasa memasuk ke bagian konsol ya, line console 0. Nah, ini jika sudah masuk ke bagian line console, dan kita langsung aja masukin ini ya, password ya, password. Nah, passwordnya ini yang pertama Isto. Nah, jika sudah, kita login, lalu exit. Setelah exit, kita enable password kedua. Password kedua itu tadi kita menggunakan kelas ya, kelas. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah masuk, langsung aja kita banner mtd authorizer access only dot violator will be nah, seperti ini ya, to the full of the law. Nah, seperti ini law 1, wing 1. Jangan lupa jika ada pembuka seperti ini, maka harus ditutup ya, ini seperti ini. Nah, sudah, langsung aja. Nah, bisa ya. Nah, di bagian sini, jika sudah itu kita masuk ke bagian interface VLAN ya, untuk memasukkan IP. Interface VLAN 1. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah. Mari kita masukkan aja IP address. Nah, IP address-nya itu 192.160.
kalau nggak salah tadi itu kita satu, ini harusnya pakai titik, nggak bisa koma ya. 8 1 254 254. Nah di sini kita samakan 255 255 255. Nah seperti ini. Nah sudah, jika sudah langsung aja kita shutdown. Nah jika shutdown langsung aja kita keluar lagi di bagian config. Nah jika sudah keluar di bagian ini ya, untuk kita masukkan tadi interVLAN ini kan kita masuk ke bagian if. Nah jika sudah kita keluar, lalu kita masuk config, kita keluar lagi. Nah kita masuk di bagian S2 nya saja. Nah kita copy ya, copy running config start to config. Nah jika sudah seperti ini, sudah kita cek di bagian resultnya itu udah berapa. Nah di sini tinggal kita di bagian networknya ini belum tersambung di bagian PC 1 di port fast Ethernet. Nah untuk IP address dan subnet nya belum sama di bagian keduanya. Nah kita langsung aja di bagian PC, masih di bagian di bagian PC ya. Di bagian PC kita masukkan untuk IP configuration-nya itu kita masukkan yang ini, yang di PC 1 Nix. Nah kita masukkan yang ini ya, kita salin aja paste. Nah kita cek lagi 255 nah udah ya. Nah samakan di bagian PC keduanya, IP ini kita samakan aja, ganti 2, lalu nah ini sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini langsung aja. Nah untuk di bagian ini udah komplit ya, langsung aja kita mengecek di bagian pingnya ya. Kita di sini ngecek di bagian pingnya. Untuk ngecek di bagian pingnya itu kita bisa ke bagian PC, kita komen di bagian sini, kita ping dan masukkan. Ini kita di PC 1 ya. Nah coba di ping 192 168 11. Nah seperti ini ya. Coba. Nah replay ya. Coba kita ping di bagian S1 IP address VLAN interface. Itu bisa atau tidak? 192.168.1.253 253. Nah ini data sepertinya dia tidak bisa ya. Oh ya, request timeout. Nah coba kita cek lagi di bagian PC kedua, komen. Nah coba kita lanjutkan di bagian PC 2 nya ini, kita ping lagi ya, kita ping masukkan yang ini ya, kita masukkan yang ini, IP nya 192.168.1.2. Nah bisa ya, itu di bagian pingnya. Jika sudah seperti ini, sudah selesai ya, sudah 100% komplit juga, sudah kelar di bagian kita cek result terlebih dahulu. Nah di sini sudah full ya. Nah udah semua. Mungkin sekian saja dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.